meninggalkan karya-karya yang abadi dan juga dedikasinya terhadap seni budaya yang dilakukan dengan penuh cinta. Tradisi yang dimaksud Mas Didi itu adalah lagu-lagu dengan bahasa ibu. Sosok yang sangat luar biasa, merajai dunia internasional dan negeri kita sendiri, Indonesia. Sebetulnya yang saya kira kualitas yang sangat penting dari karya-karya Mas Didi ini soal keintiman gitu ya. Nah, Mas Didi ini membawa satu kenangan ya tentang keluarga, tentang komunitas yang rapat dan nggak segan ya untuk curhat itu. Almarhum Didi Kempot meninggalkan suatu warisan budaya yang luar biasa. Kolaborasi, tetabuhan, kendang tradisional yang dinamis mengiringi bunyi instrumen gitar dan juga keyboard menjadi iringan khas lagu-lagu campur sari yang dinyanyikan oleh Didi Kempot yang sudah sangat kita kenal. Memang benar, Didi Kempot bukanlah yang pertama dan bukan satu-satunya penyanyi campur sari yang ada di Indonesia. Tapi melalui Didi, campur sari mengangkat budaya lokal dan mampu menembus milenial dengan cara yang sangat fenomenal. Awalnya, kita mengetahui musik keroncong yang dinyanyikan dalam bahasa Jawa oleh seorang diva keroncong, Walji. Musik campur sari sendiri memang baru dikenal luas pada akhir era 80-an ketika Mendiang Mantos asal Yogyakarta memperkenalkan musik ini ke ranah publik. Kala itu, kemasan musik ini dikenal dengan istilah pop Jawa dan diterima pasar dengan hangat. Dan di dekade 90-an, pop Jawa itu pun berkembang menjadi congdut, keroncong dangdut yang kemudian dipilih Didi Kempot sebagai genrenya. Unsur musik luar seperti irama Latin pun diselipkan oleh Didi sebagai pengembangan kreativitasnya, yang kini lebih dikenal orang sebagai campur sari. Meskipun menurut para ahli etnomusikologi bahwa genre campur sari yang autentik sesungguhnya punya pakem tersendiri, Didi pun tak memungkirinya. Bahkan Didi menambahkan, musisi yang berkecimpung dalam genre campur sari ini memang harus pintar mengemas agar bisa meluas dan diterima oleh generasi muda. Lagunya bisa diterima di generasi milenial karena lagunya menurut saya langsung kena di hati.
Karena mungkin Pak D menciptakan lagu seperti yang beliau alami dan beliau tuangkan di lagu. Jadi mungkin itulah alasan kenapa lagu-lagu Pak D mudah kena di generasi milenial. Menurut saya Pak D ini juga seniman sejati. Beliau kalau menciptakan karya tuh nggak asal-asalan, jadi benar-benar dari hati. Makanya sampainya ke penggemarnya itu juga nyampainya ke hati. Sekarang harapan dan mimpi-mimpinya Pak D udah terkabulkan. Anak-anak muda mencintai budayanya. Kita mengetahui bahwa gajah mati meninggalkan gading. Bagaimana dengan seniman? Mereka akan meninggalkan karya-karya yang abadi dan juga dedikasinya terhadap seni budaya yang dilakukan dengan penuh cinta. Salah satu sahabat yang akan bercerita tentang Didi Kempot adalah Blontang Pur yang akan menjadi inspirasi untuk kita. Bagaimana almarhum memberikan seluruh hatinya, jiwanya, raganya, mungkin juga kesehatannya demi kemajuan musik tradisi, khususnya tradisi Jawa. Panggilan saya semacam gitu, saya tidak masalah. Jiwa seni dari seorang Didi Kempot berasal dari sang ayah, seorang seniman asal Solo, salah satu komedian senior yang bernama Ranto Edi Gudel. Keahliannya melempar dan menangkap umpan dari komedian lainnya di atas panggung menunjukkan bahwa ayah beliau adalah komedian yang sangat cerdas. Dan ini adalah gambaran Sri Mulat, menggambarkan bagaimana Edi Gudel adalah seorang komedian yang bukan hanya pandai untuk dirinya, tapi juga bisa mewariskan untuk buah hatinya. Kita sebut saja Mami Prakoso, Sentot Selino, dan Eko Gudel adalah saudara-saudara Didi Kempot yang pada akhirnya terjun ke dunia seni untuk semakin membesarkan nama sang ayah. Asik iki sipate ya mbel ya Yati. Nggih. Asik kuwi duwe 3 faktor yang harus ditentukan. Antarane menapa ngon? Praktis, demokratis, dilindungi badan hukum. Kok praktis? Karena ekonomis. Praktis, mudah dibawa kemana-mana. Ekonomis? Ora gampang pecah. Indonesia ini negeri yang kaya raya, multi budaya, multi etnis, multi bahasa, ya. Cuman kadang juga multi penyakit. Penyakit yang masuk ke negeri kita ini kan macam-macam. Ada H1N1 dan lain sebagainya. Kita kadang-kadang ngeri. Kita dulu waktu saya masih sekolah, saya enggak kuliah, terus terang saya enggak kuliah, sekolah hanya. Belum ada H1N1 itu plat nomor itu. Saya Eko Gudel, adik dari mendiang almarhum Mas Didi Kempot. Memang kami berasal dari keluarga seorang seniman kecil. Beliaunya bapak saya itu adalah Bapak Ranto Edi Gudel. Beliau hanyalah seorang seniman tradisional. Beliau juga wayang, ketoprak, dan bahkan melawak. Kemudian untuk daerah seni yang menurun pada putra-putra beliau itu, semuanya tidak ada yang beliau arahkan. Jadi atas kemauan mereka sendiri. Sebagai salah satu contohnya, putra pertamanya Mas Sentot Sawarso yang kondang dengan nama Sentot Joko Lilur. Kemudian yang nomor 2, Mas Mami Prakoso, ya mungkin Bapak Ibu sekalian atau saudara-saudara sekalian sudah mengenal beliau menekuni dunia lawak dan bergabung dengan Sri Mulat. Kemudian yang ketiga ada Mas Didi Kempot, berawal dari seorang pengamen dan tanpa
dinyana tanpa diduga hingga menjadikan seorang legend. Sedangkan saya sendiri adalah Eko Budel. Saya hanyalah seorang seniman, tapi saya basic saya adalah tari, jadi saya adalah penari sebetulnya. Mas Didi itu seniman yang sangat konsisten dan pengen mengangkat seni tradisi. Tradisi yang dimaksud Mas Didi itu adalah lagu-lagu dengan bahasa ibu. Dan satu hal yang kemarin-kemarin sempat saya usulkan ke Mas Didi adalah mulai menampilkan subtitle itu di video-videonya Mas Didi, itu syair dengan penulisan Latin ya, Latin dengan kaidah yang benar. Waktu itu idenya adalah supaya popularitas Mas Didi itu menjadi medium untuk pembelajaran kepada publik, untuk mengenali kembali bagaimana orang tahu penulisan bahasa Jawa yang baik dan benar. Itu yang menurut saya disetujui Mas Didi ketika saya usulkan itu, dan sudah dicoba, sudah dilakukan. Saya kira itu yang harus kita apresiasi dari Mas Didi. Kita tahu bahwa Didi Kempot adalah seniman yang sedikit dari begitu banyak seniman tradisi yang ada di Indonesia bisa menembus pasar milenial. Dan kita sangat paham bahwa generasi muda adalah generasi yang dinamis, kreatif, dan dekat sekali dengan teknologi, khususnya sosial media. Salah satu grup band yang sangat terkenal, Zero Six Park, dan mereka adalah grup musik asal Samarinda yang terbentuk tahun 2010, band yang bisa menjuarai berbagai lomba band nasional se-Indonesia di ajang pencarian bakat salah satu TV swasta. Bagaimana Didi Kempot membawa inspirasi untuk band mereka? Dan memang karya-karya beliau ini pondasinya udah bagus banget, dan itu tuh bisa diapa-apain, bisa dijadiin keroncong, campur sari kan basicnya, bisa dijadiin jazz, nadanya pop, bisa dijadiin rock gitu. Lagu-lagunya itu di pandangan saya itu nggak daerah gitu, walaupun bahasanya menggunakan bahasa daerah, bahasa Jawa gitu kan, tapi lagu-lagunya itu kita nyanyinya tuh nggak malu gitu. Lagunya tuh kayak evergreen, strukturnya tuh evergreen gitu. Jadi saya yang nggak ngeh lagu-lagu Jawa, jadi pada saat dengar karya-karya beliau jadi senang gitu loh sama lagu-lagu Jawa gitu, terutama lagu-lagu karya dari almarhum Mas Didi Kempot. Pemirsa Ambiar, tadi kita sudah buktikan betapa generasi muda merasa kehilangan sosok tersebut. Kali ini kita akan membahas sejauh apa sebetulnya karya-karya Didi Kempot ini bisa mempengaruhi kehidupan mereka. Untuk itu, tetaplah bersama saya dalam Didi Kempot, kekal dalam ingatan budaya. Dalam ulang tahun ini usia bertambah, tapi tetap semangat untuk berkarya untuk Indonesia. Kemandaiku, suaraku, the godfather of broken heart yang lagi tungane matur nuwun. Yang jelas betul putrane, insya Allah ntar jadi dokter juga, semangat terus, junjung tinggi martabat keluarga. Mamahmu belum komen boleh tangan. Matur nuwun Mas Didi. Salam. Salam apa? Salam seduluran sa Indonesia. Itu sih apa? Lagi hit. Salam Salam Ambiar. Jare lo ngomong sedelo malah tanpa kirim warta, lali apa pancen lali yen eling enggal mali neng stasiun balapan kutha Solo sing dadi kenangan. Hebat, luar biasa. Apa kabar Mbak Enda Laras?
Kabar baik Mbak Syanat. Mbak Endah, kalau misalnya kita lihat, Mbak Endah itu kan punya hubungan yang cukup baik dengan almarhum Didi Kempot. Dan Mbak Endah juga menjadikan Mas Didi itu adalah sebagai salah satu inspirator untuk berkarya. Ceritakan, Mbak. Ya, beliau itu adalah sosok panutan, sosok pemimpin. Karena kita semua itu kalau yang orang-orang lama itu manggil dia itu komandan sebagai leader. Iya betul. Jadi teman-teman seniman yang lawas itu kalau memanggil beliau itu adalah komandan. Sosok panutan yang selama ini satu-satunya bahkan yang mengawali campur sari itu bisa diterima di internasional, nasional, dan sekarang ini kaum milenial. Mbak Endah, kalau misalnya kita lihat ya, yang namanya darah seni itu ada dua kemungkinannya. Yang pertama adalah diwariskan, yang kedua adalah dipelajari. Gitu ya Mbak Endah ya. Dan Mbak Endah kan juga dalam keluarga darah seninya cukup baik, cukup kental, di mana dalam persaudaraan juga ada yang memilih untuk menjadi seniman. Ya, karena gini Mbak, saya sendiri itu berawal dari dunia pedalangan, dunia wayang kulit, seni tradisi. Dan saya sudah pernah mengalami satu panggung dengan ayah dari Mas Didi Kempot, Mbah Ranto Idi Gudel. Beliau adalah tokoh komedian tradisi, baik dalam pertunjukan wayang, terus ketoprak, terus dalam panggung hajatan-hajatan itu memang kemampuannya sudah tidak diragukan lagi, makanya bisa menelorkan itu bibit-bibit unggul. Dan Mbah Ranto sendiri itu tadi selain sebagai komedian, terus seniman dari wayang kulit, beliau juga pencipta lagu yang luar biasa. Jadi memang darah seni itu sangat mengalir dari orang tuanya. Makanya ada pepatah buah tidak mungkin jatuh jauh dari pohonnya. Nah, saya yakin bahwa Mbah tuh bukan hanya menurunkan darah seni, tapi sebetulnya etos kerja dan memiliki empati terhadap lingkungan para seniman tradisional. Karena saya tuh pernah nonton Mbak Endah, ada salah satu anak kecil yang diajari nyanyi sama almarhum Mas Didi. Dan dia adalah anak tunanetra. Suaranya bagus, masuk ke studio. Saya nonton tuh sempat di YouTube. Iya, namanya Arda, itu anak Klaten. Itu memang memiliki keterbatasan, tapi bagaimana keterbatasan itu tidak menjadi kendala untuk kita tetap menyalurkan bakat, tetap menjadi inspirasi untuk yang lain, bahwa kita boleh berkarya walaupun ada kendala. Tidak mematahkan semangat kita untuk tetap berkreativitas gitu. Dan Mas Didi sendiri itu lewat lagu-lagunya ya kan, walaupun ya lagunya seperti yang Mbak Sarat bilang, patah hati, tapi kita tidak boleh patah semangat. Tetap harus menggali inovasi, menggali karya ya kan, supaya kita tidak berhenti pada satu titik, tetap harus dipupuk terus berkarya. Apa sih kekuatan dari lirik campur sari sehingga mudah untuk diaplikasikan di genre musik lainnya? Campur sari itu sebenarnya sangat menarik Mbak. Itu sebenarnya lagu-lagunya itu dibawakan awalnya itu dari lagu-lagu populer yang berada di dalam kesenian tradisi dengan menambah instrumen-instrumen modern. Makanya lebih bisa diterima di kalangan muda, lebih enak didengar. Jadi cara penyampaiannya juga berbeda. Lagu-lagunya juga lebih luas. Bisa lagu dangdut masuk ke campur sari, lagu daerah juga masuk ke iringan campur sari. Ritmisnya juga lebih enak. Keroncong juga bisa dicampur sarikan. Jadi sangat-sangat luas, sangat fleksibel. Sekaget apa waktu mendengar berita Mas Didi tidak ada? Jelas, karena kayak sesuatu apa yang dirasakan tuh kayak gelek gitu, karena orang Jawa tuh kayak belum percaya komandan saya pergi meninggalkan kita. Tapi ya kita tetap
seperti kata beliau, jangan patah semangat, ditinggalkan, tapi kan nilai-nilai yang sudah dirintis oleh Mas Didi itu tidak pernah akan hilang. Seandainya saat ini Mas Didi bisa mendengarkan apa yang diucapkan oleh Mbak Endah Laras, apa yang mau disampaikan kepada almarhum? Cuman bilang matur nuwun dan untuk menghormati tanda cintanya Mbak Endah Laras, kita tutup pertemuan kita. Mbak Endah, nyanyikan lagunya Mas Didi Kempot ya. Silahkan Mbak Endah. Layangmu tak tampa wingi kuwi wis tak waca apa karepe atimu. Terima kasih pemirsa Ambiar, Anda masih setia dalam acara Didi Kempot Kekal dalam Ingatan Budaya. Saya ingin mengutip salah satu wawancara beliau dengan media nasional tanggal 27 Juli 2019. Beliau mengatakan ini, Didi Kempot dalam salah satu interview media tentang karya musiknya. Kita tidak melawan terlalu jauh dengan kemajuan seperti ini. Eksistensi campur sari yang termasuk dalam budaya Jawa baik-baik saja selama orang Jawa tidak meninggalkan budayanya. Tinggal kita melestarikannya kayak apa. Begitu ujar beliau dalam wawancara di salah satu media nasional Sabtu 27 Juli 2019. Kutipan ini yang akan saya bawa dalam perbincangan saya dengan Bapak Hilmar Farid, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pak Dirjen, silahkan tanggapan Anda Pak mengenai Didi Kempot. Didi Kempot ini seniman yang luar biasa ya. Memulai karirnya betul-betul dari bawah sebagai pengamen jalanan, terus menapaki tangga industri musik gitu, sampai kemudian menjadi mungkin ya salah satu yang paling populer ya di Indonesia. Dan dalam diri Mas Didi ini saya melihat ada kerja keras, ketangguhan, agak ngotot juga gitu ya. Dan itu saya kira kualitas beliau nih yang sangat-sangat istimewa gitu ya. Kelihatan ya dari cara berpakaian, penampilannya, menyanyi dalam bahasa Jawa, dan ini betul-betul kayak semacam integritas gitu yang lengkap gitu ya, muncul sebagai pribadi yang sangat mempesona. Sebetulnya yang saya kira kualitas yang sangat penting dari karya-karya Mas Didi ini soal keintiman gitu ya. Hubungan yang tadinya intim kalau di desa, di kampung itu tiba-tiba ketika masuk di kota menjadi sangat istilahnya transaksional, segalanya dihitung untung rugi. Dan kemudian si masyarakat juga di perkotaan ini kan kemudian seperti terasing ya satu sama lain gitu. Nah, Mas Didi ini membawa satu kenangan ya tentang keluarga, tentang komunitas yang rapat dan nggak segan ya untuk curhat. Itu saya kira seluruh pentasnya itu kan menjadi forum kebersamaan semacam itu ya, terutama untuk masyarakat yang ya mungkin galau masal gitu ya, di tengah modernisasi, di tengah kehidupan urban yang begitu terasing satu sama lain gitu. Kalau kita perhatikan sih sebenarnya kadang-kadang ya, lihat video-video viral gitu, anak-anak di Sumatera Utara nyanyi dalam bahasa Batak, anak-anak SD 3 orang, itu keren banget ya, dan ditonton di seluruh dunia gitu. Cuma setelah itu berhenti gitu, jadi setelah ada video satu nggak ada kelanjutannya, kita nggak tahu karena apa. Ya, menurut saya ini persoalan manajemen juga gitu ya, jadi kita nggak nangkep bener ada gejala-gejala yang sangat bagus dalam masyarakat, tapi kemudian nggak berlanjut gitu ya, karena kita nggak punya tadi tuh talent scouting, terus manajemen yang benar gitu, sehingga kadang-kadang yang bagus-bagus seperti ini kandas gitu, bahkan dia sebelum berkembang gitu. Jadi bakat juga perlu ditunjang oleh kerja keras, serius, betul-betul memperhatikan apa yang menjadi potensinya gitu ya, terus benar-benar melatih diri ya kemampuannya. Dan saya kira Mas Didi ini perjalanannya kan panjang banget ya, benar-benar dari jalanan kemudian masuk, memang besar di keluarga seniman, tetapi saya kira kerja kerasnya terus juga motivasinya ya untuk menjadi yang terbaik itu kuat sekali gitu. Dan itu saya kira semua seniman ya patut meneladani itu gitu. Mas Didi ini kan membawa sesuatu yang unik ya, paling tidak untuk masyarakat urban itu bahasanya, pakaiannya gitu, ekspresi-ekspresinya, dan tapi tema-temanya pada saat bersamaan sangat dekat gitu.
Nah, jadi ketika orang dipermudah untuk bisa ikut mengalami ya, pertunjukan itu, terus pertanyaan-pertanyaan yang muncul tuh bisa juga dicari jawabannya, dan itu kayak membentuk apa namanya tuh ya, satu rangkaian terus-menerus tuh ya, yang membuat orang tuh seperti tersihir ya, masuk ke dalamnya gitu. Dan itu pengalaman saya ya, ketemu dengan para sobat ambiar ini kan udah nggak ada batasan etnik sebetulnya gitu. Ada Bataknya, ada orang Papua, ada siapapun gitu ya masuk, dan mereka kalau ditanya juga ngerti bahasa Jawa. Ya enggak juga gitu ya, enggak. Maksudnya kan ada ekspresi tertentu dalam bahasa Jawa yang sangat khas ya, Jawa Tengahan lah gitu ya. Dan itu tetap bisa level apresiasinya sama gitu ya. Itu saya kira kuncinya betul-betul karena karya beliau ini mudah sekali diakses ya, sangat aksesibel. Pak Dirjen ngomong soal akses. Nah, Pak, kita masuk ke sini. Penting sekali untuk Bapak menyampaikan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual. Ini Mas Didi Kempot almarhum pernah mengeluhkan minimnya musisi dan pihak lain yang minta izin menggunakan beberapa lagu ciptaannya. Nah, bagaimana komitmen pemerintah nih Pak melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini? Silakan Pak. Ya. Langkah yang sangat penting tentunya adalah pendataannya. Dan ini kelihatannya simple, selalu aja kita omongin gitu ya, tetapi belum berhasil dilakukan secara proper gitu, secara benar gitu ya. Dan salah satu problemnya mungkin juga kalau kita bicara dengan manajemen, aduh nanti deh, itu PR nanti, kita lagi sibuk nih untuk urusan panggung dan seterusnya. Dan yang dikeluhkan Mas Didi saya kira jadi keluhan banyak musisi lain ya. Jadi lagunya dinyanyikan, bahkan videonya di-upload oleh orang lain di sebuah kanal, dan orang itu bisa juga kemudian melakukan monetisasi gitu. Dan kita di Dijen Kebudayaan punya satu direktorat khusus untuk film, musik, dan media baru. Tugasnya salah satunya adalah ini nih gitu ya, untuk memastikan bahwa hak-hak seniman terutama ketika di dunia maya itu susah sekali dikontrol, bisa kita bantu. Baik Pak Dirjen, kita akan sambung lagi nanti karena sesudah ini ada seorang sosok yang sangat dekat juga dengan Pak Dirjen, Chandra Darusman, yang akan memberikan inspirasi bagaimana melindungi kekayaan intelektual. Nah, untuk pemirsa Ambiar, jangan kemana-mana, tetaplah di sini. Didi Kempot, kekal dalam ingatan budaya. Salah satu musisi Indonesia sahabat saya yang punya perhatian besar dalam perlindungan hak kekayaan intelektual. Kepeduliannya dengan segala hal yang menyangkut hak cipta dibuktikannya dengan berdirinya Yayasan Karya Cipta Indonesia atau YKCI pada tahun 1991 untuk melindungi karya para pekerja seni. Dan hingga pada akhirnya kepeduliannya itu membawa Chandra berkesempatan menjabat sebagai Deputy Director di salah satu organisasi PBB di bidang perlindungan karya cipta, yaitu World Intellectual Property Organization atau WIPO pada periode 2001 sampai 2009 di pusat Jenewa, dan Regional Office pada periode 2010 sampai 2019. Kini Chandra aktif sebagai Creative Consultant untuk Lembaga Manajemen Kolektif Para Penulis Buku dan Ketua Umum Federasi Seniman Musik Indonesia. Hebat! Apa kabar Mas Chandra? Halo Shahnaz, baik-baik, terima kasih. Gimana Shahnaz kabarnya? Kabarnya sudah semakin tua wajah saya, sementara wajah Anda tetap kayak bayi walaupun udah aki-aki banyak. Dan hari ini kita akan mengenang bagaimana kehebatan Didi Kempot. Didi Kempot
kenangannya itu selalu abadi dalam ingatan budaya kita gitu ya. Nah silakan Mas Chandra untuk mengapresiasikan almarhum, karya-karyanya dan apa yang mereka timnya ini udah lakukan Mas Chandra. Ini kan kerja tim sebetulnya, bukan hanya kerja almarhum Mas Didi. Iya, memang kita kehilangan ya legenda besar. Terakhir saya bertemu almarhum tuh di Jazz Gunung ya tahun lalu. Dan kebetulan grup saya sama Berli Kumahwa itu main setelah grupnya almarhum Didi Kempot dengan Jadu almarhum juga. Jadi memang satu peristiwa terakhir kita bertemu. Memang karya beliau itu luar biasa ya, fusion kalau dalam istilah zaman saya itu fusion, campur sari ya. Dan saya rasa aliran musik ini ya seperti kita tahu digemari oleh anak muda ya. Ini suatu fenomena yang luar biasa. Jadi saya rasa memang almarhum Didi Kempot meninggalkan suatu warisan budaya yang luar biasa, Anas. Betul. Nah, kita ngomong diskusi ini antara berkarya dan melindungi karya nih, Mas Chandra. Kreativitas dan inovasi lah sebenarnya yang memajukan setiap bangsa ya. Nah, sehubungan dengan hak cipta, termasuk lagu-lagunya Didi Kempot. Jadi ada dua hal ya. Satu adalah pelindungan terhadap lagu-lagunya Didi Kempot almarhum, dan juga satu lagi pelindungan terhadap penampilannya sebagai artis, sebagai penyanyi. Ini dua hal yang berbeda. Dan kalau untuk lagu memang secara hukum terus dilindungi walaupun sudah meninggal, dan ahli warisnya lah yang berhak mendapatkan penghargaan atau royalti kalau ada sampai dengan 70 tahun setelah wafat ya. Jadi saat ini memang setahu saya lagu-lagunya Didi Kempot itu diadministrasikan oleh lembaga manajemen kolektif ya. Juga video-videonya penampilan Didi Kempot almarhum juga dikelola oleh lembaga manajemen kolektif. Jadi sistemnya berjalan di Indonesia. Kalau ada pihak lain yang mau menggunakan misalnya lagu Pamer Jodoh yang tadi saya mainkan secara agak sedikit jazzy, itu kalau direkam misalnya untuk CD ya, untuk piringan hitam, ataupun dibikin cover version ya untuk di upload ke YouTube, itu perlu minta izin khusus. Jelaskan intellectual property itu apa saja. Jika saya pengusaha kaos, kemudian saya ingin bikin wajahnya almarhum, kemudian saya jual, kemudian hal-hal yang kayak gitulah. Jadi kalau Syahna bilang kekayaan intelektual ya, hak kekayaan intelektual itu sebenarnya luas sekali ya. Sebenarnya dibagi dua kategori besar. Satu menyangkut teknologi ya, seperti paten ya, merek ya, merek, kemudian desain. Yang satu lagi adalah menyangkut hak cipta, kreasi ya, dan juga penampilan. Nah, tadi contohnya kalau misalnya image-nya ya dari Didi Kempot itu mau dipakai untuk kaos gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya mereproduksi ya. Itu termasuk hak yang dilindungi, hak penggandaan yang dilindungi dan harus minta izin kepada keluarganya. Budaya itu sebetulnya sejauh apa spektrumnya sih Mas Chandra? Supaya hal ini nih bukan bukan hanya soal penyanyi seperti Mas Didi saja. Jadi yang nonton ini nih Mas langsung, loh aku tuh bisa ya kayak begitu. Nah silakan Mas Chandra. Iya, kalau bicara budaya itu luas sekali, sangat luas ya. Tapi mari kita sempitkan bicara soal seni aja ya. Nah, bicara seni aja juga harus kita bagi dua, ya. Seni tradisi dan seni kontemporer. Ya. Nah, seni tradisi itu yang saya katakan dari turun temurun yang sudah diciptakan sudah berabad-abad yang lalu gitu ya. Itu tidak terjangkau oleh sistem hak cipta. Ya, sudah milik umum, ya. Tetapi kalau seseorang menggunakan unsur-unsur tradisi dan membuat karya baru, maka karya baru ini dilindungi oleh hak cipta. Gitu. Jadi ada semacam cut off ya antara seni tradisi dengan seni tradisi yang dibikin jadi kontemporer. Cuma ada satu hal yang masih perlu kita luruskan, yaitu bagaimana menghargai musik tradisi atau seni tradisi. Nah, ini dikembalikan kepada masyarakat adatnya. Tapi ini sedang kita... Baik, Mas Chandra,
kalau begitu jangan kemana-mana karena kita akan bergabung dengan Pak Dirjen ya, Pak Hilmar sesudah segmen ini ya. Karena karena saya itu ingin sekali mengajak semua pemirsa, karena kan kita hidup di era modernisasi di mana kita tidak boleh menutup mata dengan teknologi, kita tidak boleh menutup mata dengan seni dan budaya di luar negeri, tapi sebenarnya kekayaan Indonesia seni budaya itu yang membuat kita berbeda. Dan bagaimana hari ini pertemuan kita adalah membawa inspirasi untuk melindungi budayawan, seniman, tradisi, dan itulah kekayaan Indonesia. Pemirsa Ambiar jangan kemana-mana, tetaplah di Didi Kempot, kekal dalam ingatan budaya. Terima kasih untuk pemirsa Ambiar yang selalu setia dalam acara yang luar biasa, Didi Kempot, kekal dalam ingatan budaya. Dan kali ini sudah bergabung bertiga kita untuk Pak Dirjen, Pak Hilmar, dan Mas Chandra Darusman. Terima kasih. Nah, kita lanjut ya membahas tentang haki. Silakan Pak Dirjen. Ya, saya kira ini salah satu kunci yang sangat penting ya di dalam industri yang berbasis kreativitas dan kebudayaan secara umum gitu ya. Perlindungan terhadap kekayaan intelektual. Karena kadang-kadang kita menikmati ya komposisi lagu atau produk tertentu itu sebatas produknya gitu. Padahal sebetulnya produk ini nggak akan ada ya, di dalam belakangnya itu ada kekayaan intelektual, wujudnya bisa bermacam-macam gitu. Nah, sekarang ini kita di satu masa ya di mana kekayaan intelektualnya akan memainkan peran sangat-sangat penting gitu. Langkah yang paling mendasar sih saya kira adalah membuat mekanisme yang pelindungan itu akhirnya bisa efektif. Dan sudah ada ya inisiatif dari Bekraf waktu itu ya, Badan Ekonomi Kreatif bikin portomento mendata karya-karya musik yang diproduksi dan kemudian dibuat metadatanya sehingga bisa dilacak gitu ya. Siapa yang sebetulnya berhak seandainya ada pemanfaatan dari karya tersebut. Cuman selama ini pengawasan terhadap proses itunya juga masih kurang, kesadaran dari para pengguna itu juga masih sangat terbatas gitu. Jadi orang main pakai aja terus merasa bahwa ya kan udah ada di YouTube, kan udah ada di sini, udah ada di situ ya, jadi dia ngerasa bahwa wajar aja kalau dipakai. Nah, ini mesti kita rapikan gitu. Saya kira kuncinya juga kerjasama dari semua pihak gitu. Kalau bayangan saya gitu, pemerintah bisa pasti memfasilitasi. Tapi sebetulnya yang harusnya di garis depan ya asosiasi gitu ya, karena mereka yang paling kenal dunianya gitu. Dan kita untuk keperluan itu kan punya lembaga manajemen kolektif gitu ya, yang menjalankan tugas-tugas seperti itu gitu. Hanya saja mungkin juga perlu ada penyempurnaan ya di LMK ini agar bisa jauh lebih efektif melindungi hak-hak seniman gitu. Karena sekarang ini apalagi ya, udah multimedia, udah multi platform, jadi satu produk ini bisa muncul tiba-tiba di berbagai macam bentuk gitu. Baik, nah silakan Mas Chandra kan ada di sini untuk menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen, karena kalau buat saya sebenarnya kan seniman dikumpulin, kemudian mereka memberikan feedback, itu pun sudah dilakukan. Nah, bagaimana untuk menggenapkan menjadi 100% tadi Mas Chandra? Betul sekali, memang mekanismenya belum sempurna, tetapi ada hal yang sudah berjalan ya. Lembaga manajemen kolektif di mana almarhum Didi Kempot itu sudah menjadi anggota, itu mengumpulkan royalti atas lagu-lagu bila mana ditayangkan di radio, televisi maupun dipakai di rumah-rumah karaoke. Jadi setiap tahunnya sejak Didi Kempot almarhum itu menjadi anggota dari LMK, beliau mendapatkan royalti. Yang belum terlalu banyak dikelola adalah apabila ini juga menyangkut tadi keluhan dari mungkin keluarganya atau Mas Didi langsung. Kalau tiba-tiba muncul di CD ya, atau tiba-tiba muncul di iklan. Nah, untuk ini harus dibuat semacam, atau keluarganya yang sekarang ini harus menunjuk publishing company, music publisher. Nah, music publisher inilah yang tugasnya ya mengejar ya, tanda kutip ya, mereka-mereka yang menggunakan lagunya itu tanpa izin. Nah, ini celah yang belum, sepertinya ya, belum diatur. Saya menghimbau kepada keluarganya
untuk segera menuju publisher yang baik, yang serius, yang bonafit, agar supaya bisa dikelola dan dikejar ya mereka-mereka yang menggunakan tanpa izin ya. Nah, jadi memang cocok ya judul pertemuan kita hari ini, Didi Kempot, kekal dalam ingatan budaya, karena memang semua seniman tradisi itu semua memiliki kesadaran untuk melindungi karyanya sehingga selalu abadi dan tahu siapa yang menciptakan, tahu siapa yang bekerja keras, tahu siapa yang lintang pukang mengerjakan kehidupan ini sampai fenomenal begitu ya Mas Chandra ya. Baik Pak Hilmar dan juga Mas Chandra, silakan terakhir satu kata untuk Didi Kempot. Tentu berharap bahwa karya Mas Didi itu abadi dan paling penting menginspirasi ya, agar semua seniman tradisi tetap jaya di dalam karya. Terima kasih Pak Dirjen. Silakan Mas Chandra. Marilah kita coba memasarkan lagu-lagunya musik Mas Didi ke luar negeri ya, karena saya rasa bahasa bukan kendala. Karena campur sarinya Didi Kempot ini unik ya, marilah kita coba memasarkan ke luar negeri. Nanti urusan hak ciptanya bisa kita atur dengan resiprokal perjanjian antara lembaga. Baik, Mas Chandra terima kasih banyak, Mas Hilmar, Pak Dirjen, bapaknya semua seniman, terima kasih banyak. Kesimpulan saya sebagai penutup dari percakapan kita bahwa untuk menjadi seseorang yang memiliki sinar yang begitu luar biasa seperti almarhum Didi Kempot, kita bisa memilih menjadi dua. Apakah mau menjadi lilin yang bisa memberikan cahaya dan menerangi kegelapan yang ada, atau kita mau memilih menjadi kaca untuk bisa refleksi terhadap cahaya itu dan sinarnya lebih luas lagi, menyinari ruangan lebih luas lagi. Mungkin seperti itu cerita mengenai seseorang yang sudah jatuh bangun untuk cintanya, untuk passionnya, untuk sesuatu yang dia pilih sendiri, sampai akhirnya kitalah yang menjadi kaca untuk bisa merefleksikan cintanya. Karena cinta dalam seni adalah cinta yang alami kepada Sang Pencipta. Saya Syahnas Haq, sampai jumpa lagi, salam ambiar.